Lagi heboh, ada yang mengaku menolak gelar adat Minangkabau karena tak mau disamakan dengan jenderal narkoba, tapi lupa kalau ia Manapuak Ayah di Dulang. Lagi ramai soal seorang pejabat tinggi lantang menolak gelar adat dari Minangkabau. Katanya, ia orang Minang juga. Mendengar polemik ini, orang awak hanya bisa tersenyum kecil, bukan karena setuju atau tidak setuju, tapi karena tampaknya ada yang tidak paham bagaimana gelar adat di Minangkabau itu bekerja. Di Minangkabau, gelar adat itu tidak satu jenis. Ada gelar penghulu atau datuak, dan ada pula gelar kehormatan yang dikenal sebagai sangsako dan gelar lainnya. Yang lucu, ada yang menolak seolah-olah dirinya sedang menerima gelar datuak penghulu. Padahal, dalam adat Minangkabau, gelar datuak tidak pernah diberikan sembarangan. Apalagi hanya karena seseorang pejabat atau tokoh terkenal. Gelar datuak itu bukan hadiah. Ia lahir dari rahim kaum sendiri. Harus ada suku, ada kaum, ada musyawarah, ada prosesi adat. Jadi kalau ada yang buru-buru menolak, seolah dirinya hendak dijadikan penghulu. Mungkin yang perlu dilakukan pertama-tama adalah memahami dulu duduk perkara. Yang sering diberikan kepada tokoh justru gelar kehormatan atau sangsako. Prabowo juga pernah diberi gelar adat sangsako, yakni datuak Rajo Basa oleh orang Minang. Ini bentuk penghargaan adat kepada seseorang yang dianggap berjasa. Kurang lebih mirip negara memberikan tanda jasa kepada tokoh tertentu. Namun tiba-tiba ada yang menolak dengan nada keras, bahkan sampai membandingkannya dengan kasus seorang jenderal yang dulu menerima gelar lalu tersandung narkoba. Padahal yang diterima jenderal itu bukan gelar datuak penghulu. Jadi persoalannya sederhana. Jangan menyamakan dua hal yang memang berbeda. Menolak tentu boleh, itu hak siapa saja. Dalam adat Minangkabau, tidak ada orang dipaksa menerima penghormatan, tapi menolak dengan cara yang membuat seolah-olah gelar adat itu rendah atau hina. Itu lain cerita. Orang Minangkabau sejak dulu diajarkan katonan ampek. Ada cara berbicara kepada orang tua, kepada kawan sebaya, kepada yang dihormati, dan kepada yang lebih muda. Artinya, sebelum berkata, orang Minang biasanya menimbang dulu kata-kata di ujung lidahnya. Kalau tidak, jadinya seperti pepatah lama, Manapuak Ayah di Dulang. Awalnya emosi yang malu, akhirnya diri sendiri. Dan ingat, di masyarakat juga ada pameo atau sindiran bagi orang sombong. Sederhana tapi tajam. Kok kayo? Kayolah surang. Kok bapangkek? Pangkek surang selaang. Dan dak mamintak kaangdo.